kecepatan. Nah, kita secara klien itu udah punya satu klien. Jadi nggak ada lagi tuh VPN modulnya sendiri, VPN aplikasinya sendiri, kemudian EDR aplikasinya sendiri, posturing aplikasinya sendiri. Enggak. Kita semua udah dalam satu aplikasi yang namanya Secure Client. Nah, di dalamnya itu ada posturing. Jadi kurang lebih dia itu kayak modul lah, modul dalam sebuah aplikasi. Dia ada modul posturingnya, ada modul VPN-nya, ada modul INDR dan EDR, kemudian ada modul Digital Experience Monitoring dan juga SSI-nya, either itu ZTNA ataupun DNS. Nah, cara kerjanya gimana? User cukup buka laptop, agentnya jalan, that's it, kerja, monggo. Plumbingnya seperti apa? Si secure client yang akan menentukan di belakang layar. Jadi user nggak perlu lagi tuh klik kiri kanan, enggak. Pokoknya kerja aja. Ketika dia misalnya mengakses sebuah aplikasi di data center, nah plumbing misal yang akan jalan misalnya adalah si modern private app. Atau misalnya, dia cuma akses ke arah internet, ya udah langsung aja buka YouTube misalnya atau buka detik.com misalnya, itu bisa langsung ataupun ke cloud application. Jadi user nggak ada lagi tuh yang namanya harus switch on VPN-nya kalau ke data center, kalau mau ke internet harus dimatiin, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi user cukup buka laptop, agentnya nyala, terus udah that's it, monggo kerja. Jadi produktivitasnya pun bisa lebih tinggi lagi. Nah, di belakang layarnya itu seperti apa? Kurang lebih belakang layarnya seperti ini. Jadi di sisi user, baik itu dia manage device ataupun yang unmanaged, itu semua akan melakukan koneksi dulu ke cloud-nya si Secure Access. Nah, di dalamnya, dia mau kemana itu, semuanya akan melakukan terminasi di cloud-nya Secure Access. Jadi dari user mau ke aplikasi itu dilewatkan dulu di dalam Secure Access. Kenapa demikian? Sederhananya kita punya fitur security di dalamnya. Jadi let's say kita di dalam situ ada layer 3 sampai layer 7 firewall IPS, kemudian kita ada DNS security untuk yang mengarah ke internet, di dalamnya juga ada DLP, ada device posturing sampai digital experience. Nah, semua itu secara postur security kita bersihkan dulu lah. Misalnya dia mau ke internet. Contohnya ke arah internet. Dia membuka sebuah situs yang nggak jelas, ataupun misalnya dia usir lah, buka situs-situs judul, anggap aja seperti itu. Dia akan mengecek, ini ternyata mengakses ke situs judul. Itu akan langsung diblok sama si modul DNS security-nya, fitur DNS security. Atau misalnya company-nya itu melarang yang namanya membuka YouTube di management device-nya karena bisa saja menurunkan produktivitas membuka YouTube atau medsos lah di perangkat laptopnya. Nah, ketika dia akan mengakses website-website tersebut, YouTube, Facebook, dan kawan-kawannya, itu modul DNS security-nya akan melakukan blocking karena secara policy itu nggak di-allow sama company-nya. Atau misalnya kita bicara sekarang firewall-nya kurang lebih sama. Ada sebuah policy yang melarang misalnya mengakses ke sebuah situs tertentu atau ke sebuah aplikasi tertentu. Nah, di dalamnya itu kita bisa filtering semua. Seperti itu. Jadi, yang masuk ke data center-nya teman-teman, user-nya teman-teman, itu benar-benar adalah clean traffic. Seperti itu. Nah, kenapa di sini ada bendera Indonesia nongol? Data centernya si Secure Access atau POP-nya si Secure Access ini udah ada di Indonesia. Kenapa ini kita tekankan? Karena mungkin teman-teman
sempat dengar ya kalau nggak salah PDP atau POJK itu yang melarang adanya aktivitas data keluar dari teritori Indonesia. Seperti itu. Makanya Cisco bekerja sama dengan AWS untuk membuat sebuah POP untuk si secure access ini. Nah, kita juga udah bisa membuat koneksi backhaul SD-WAN. Jadi antara branch ke POP itu kurang lebih sama. Kita akan establish koneksi SD-WAN-nya melalui POP-nya si secure access. Nah, di sisi ini kan tadi di sisi cloud-nya Cisco lah ya. Nah, di sisi usernya gimana? Endpoint-nya seperti apa? Jadi di dalam tadi itu yang sebelumnya saya sempat jelaskan, kita ada modul VPN, ZTA, di mana kalau VPN itu ya VPN as a service, dia bisa koneksi kayak VPN tradisional pada umumnya. Kemudian kalau ZTA modul, kita bisa melakukan posturing juga lebih detail. Jadi misalnya saya ketika mengakses, anggap aja mau akses SSH lah, ya CLI ke sebuah perangkat router misalnya. Nah, sebelum kita bisa mengenforce sebuah policy, sebelum kamu mengakses sebuah aplikasi, posturmu itu harus dibenerin dulu. Let's say misalnya firewall-nya harus nyala, antivirusnya harus nyala juga, kemudian let's say ditambahin misalnya Windows-nya atau OS-nya itu harus update. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang unmanaged device, biasanya kan kita biasanya kan user itu nggak mau tuh menambahkan lagi agent ataupun dari vendornya sendiri nggak mau menambahkan sebuah agent ke laptopnya mereka. Nah, gimana caranya kita bisa mengontrol mereka? Caranya adalah kita ada fitur yang namanya clientless ZTA. Jadi kita membuat sebuah URL lah ya, web, itu terhadap sebuah aplikasi. Let's say, misalnya vendor itu manage perangkat firewall. Manajemennya bentuknya web app. Contoh FMC lah ya, FMC. Nah, jadi kita bisa mengenerate sebuah URL untuk vendor tersebut mengakses directly ke FMC tersebut. Seakan-akan directly, padahal di belakang layar kita itu udah mendaftarkan si FMC itu di cloud, di dashboardnya Secure Access. Jadi kita tinggal manggil nih, misalnya www.fmc. Apa namanya, tenannya user tersebut .cisco.io misalnya seperti itu. Jadi in the future ketika vendor tersebut mau mengakses aplikasi FMC tersebut, dia tinggal manggilnya ke URL tersebut. Jadi kita bisa memastikan nih posturnya, endpoint tersebut nggak akan mengganggu apa yang di belakang layar. Jadi memang dia cuma bisa akses ke FMC tersebut seperti itu. Nah, ke sisi aplikasinya seperti apa? Jadi kita ada dua opsi untuk sisi aplikasi dari arah POP, POP-nya, ke arah data center-nya atau ke arah aplikasinya teman-teman. Jadi opsi pertama itu kita bisa establish sebuah IPsec tunnel. Di mana IPsec tunnel ini kita sebutnya network tunnel group. Di dalamnya itu ada dua IP public yang diberikan terhadap usernya teman-teman. Jadi nanti dari teman-teman itu tinggal mengestablish sebuah IPsec, di pointingnya ke arah IP public yang sudah diberikan sama si secure access. Terminasinya di mana? Terserah teman-teman. Mau itu router terminasi IPsec VPN-nya ataupun firewall, itu monggo-monggo aja. Ya pada dasarnya kayak teman-teman buat IPsec tunnel lah pada umumnya. Nah, opsi kedua, kita deploy yang namanya resource connector.
Nah, di resource connector ini bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah VM. Jadi, kita tinggal spin si VM ini, resource connector. Setelah dia up, semua servicesnya up, dia akan langsung otomatis callback ke cloud-nya Cisco Secure Access. That's it, udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Beda sama yang IPsec tunnel. IPsec tunnel teman-teman harus masukin parameter-parameternya, pointingnya kemana. Itu tentu akan agak makan waktu lah. Nah, opsi mana yang teman-teman bisa sarankan ke usernya? Utamakan adalah resource connector. Karena di sini dia itu bisa melakukan zero trust access di dalamnya. Jadi kita bisa melakukan posturing terhadap sebuah akses ke dalam sebuah aplikasi seperti itu. Tapi kita sarankan IPsec tunnelnya tetap dibuatin juga karena sesederhana buat fallback. Jadi in case ada something wrong dengan CVM-nya resource connector, usernya teman-teman itu masih bisa mengakses aplikasi-aplikasi mereka. Jadi nggak benar-benar mati. Seperti itu. Nah, poin terakhir, easier for IT. Karena biar gimana pun, tim IT lah yang akan mengelola semuanya. Baik itu deployment agent-nya, ataupun akan menerima ticketing in case something wrong. Misalnya ada user lagi WFH, tiba-tiba melapor nih, Pak saya nggak bisa akses aplikasi A nih, ada apa dengan aplikasinya? Padahal mungkin saja bukan aplikasinya yang bermasalah, mungkin saja misalnya ISP-nya dia yang lagi ada isu, atau sampai endpoint-nya dia yang ada bermasalah, seperti itu. Nah, lewat salah. Nah, di sini ada namanya digital experience. Sederhananya adalah dia akan mengecek semua path yang dilewati oleh si user, baik itu endpoint-nya, WiFi-nya, ataupun broadband sampai network-nya. Jadi dia akan ngebaca nih, kalau di sisi klien misalnya, dia akan ngebaca resource endpoint si klien ini seperti apa sih? CPU-nya tinggi apa enggak? Memorinya tinggi apa enggak? Kemudian di sisi WiFi atau broadband-nya, strength signalnya itu seperti apa? Secara pipa internetnya dia itu seperti apa? Apakah memang ada bermasalah atau enggak? Misalnya broadband-nya ada yang bermasalah nih. Nah, di situ akan diberitahu nih, oh ternyata ISP-nya yang lagi bermasalah. Either itu misalnya paket loss-nya terlalu tinggi, atau misalnya link-nya yang down tiba-tiba, itu akan ketahuan semua. Sama si digital experience monitoring-nya si secure access. Nah, kemudian ada isu juga yang namanya miskonfigurasi. Ini nggak bisa dihindari, karena yang namanya manusia ya pasti akan ada miss-miss itu dalam melakukan sebuah konfigurasi. Nah, di secure access ada yang namanya policy testing atau verifying. Jadi ketika kita membuat sebuah policy, kita akan si secure access akan melakukan testing terhadap sebuah policy tersebut dengan menggenerate sebuah traffic dummy lah. Jadi dia akan ngecek nih, di agent-nya apakah sudah lewat, di gateway-nya aman apa enggak, internetnya aman apa enggak, di aplikasinya aman apa enggak. Kemudian dites nih policy-nya, apakah dia allow, kemudian allow atau block, kemudian usernya siapa, dan bisa akses ke aplikasi apa. Itu bisa ditesting semua. Nah, kalau misalnya ada deny ataupun pemblokiran terhadap sebuah policy, dia akan memberitahukan nih, oh agentnya oke, tapi gateway-nya nggak bisa diteruskan ke SAP. Sesederhana karena policy-nya memang
nggak mengizinkan untuk mengakses ke sebuah aplikasi itu. Jadi kayak firewall lah, gitu. Kayak tadi yang sempat saya jelaskan di awal, jadi ada firewall di situ. Nah, di situ kita pembuatan policy-nya itu persis juga kayak pembuatan policy firewall. Baik itu dia yang mengarah ke data center ataupun yang mengarah ke internet. Jadi unified model ininya, policy-nya. Nah, jadi kita untuk si teman-teman IT-nya kita sederhanakan. Jadi single agent untuk user experience-nya, kemudian single console untuk teman-teman user IT-nya. Jadi dia cukup dari satu dashboard, dia udah bisa membuat policy ke arah internetnya seperti apa buat DNS security-nya, atau ke arah data center untuk private resource-nya mereka, policy-nya seperti apa. Dan juga dia satu license untuk mendapatkan dashboard itu semua, visibilitas itu semua. Jadi nggak perlu lagi beli license DNS sendiri, license ini sendiri, enggak. Jadi di CS, nanti di belakang saya akan jelaskan masalah licensingnya si CSA lah ya, seperti apa. Jadi di CSA itu cuman ada 2 license fitur, essential advantage. Di dalamnya itu ada yang focusing untuk internet access dan private access. That's it. Licensingnya seperti itu. Nanti setelah ini saya akan jelaskan licensingnya seperti apa. Nah, biasanya user-user utamanya yang di sisi government itu suka nanya, ini leader apa enggak, ini performance-nya seperti apa di penilaian sebuah third party qualify ini. Nah, jadi kita di recognize sebagai SSI dan ZTNA leader. Jadi di peer spot, kemudian Forrester, kita strong performance, dan juga Gartner. Kita diberi rating 4,4 dari 5. Seperti itu. Nah, SSI ini merupakan salah satu pilar utama dari yang teknologi besar yang namanya SASE, Secure Access Service Edge. Nah, SSI itu tadi kan focusingnya ke arah proteksi end user ketika dia remote worker. Nah, secure access-nya teman-teman bisa menggunakan SD-WAN, SD-WAN-nya Cisco. Jadi kita bisa benar-benar mengamankan lah secara network-nya itu secure dan juga secara user-nya itu secure. Nah, itulah jalannya untuk menerapkan universal ZTNA dari Cisco. Kita bisa dalam satu vendor itu sudah bisa deliver SD-WAN-nya, SA-nya tadi, secure access-nya, ditambah juga service edge-nya, SSI-nya dalam satu vendor. Seperti itu. Nah, ini licensing-nya si secure access. Jadi tiringnya itu ada 2, ada essential dan advantage. Licensing secure access-nya ini yang terbagi 2 tadi yang sempat saya mention. Jadi dia ada focusing untuk secure internet access, sama ada focusing untuk private access. Bedanya di mana? Mungkin kalau teman-teman pernah dengar Umbrella, nah secure internet access itu benar mirip kayak Umbrella, modul Umbrella. Jadi dia focusing gimana caranya melindungi user ke arah internet ketika dia browsing, ngeblok sebuah website kah, atau misalnya dia nggak boleh dia nggak bisa mengakses situs-situs judul ataupun situs-situs yang mengandung malware. Itu kebanyakan mainnya di sini, secure internet access. Nah, kalau si secure private access itu focusing untuk akses ke private resource data center. Gambaran sederhananya itu kayak VPN, licensing VPN. Seperti itu. Nah, selain itu ada fitur-fiturnya ada di misalnya kayak DNS protection, firewall as a service, CASB, dan seterusnya hingga ada di DLP dan RBI.
Nah, yang membedakan apa antara essential dan advantage? Yang membedakan itu di fitur advanced security-nya. Jadi kalau sama yang malware analytic ini sandboxing. Nah, jadi kalau di esensial dia tuh nggak dapat fitur ini, layer 7 security, firewall as a service, IPS, DLP dan juga RBI. RBI itu kayak gimana? Segampangnya kayak ketika saya mau browsing, saya pinjam PC-nya orang untuk browsing. Jadi in case saya buka sebuah link yang malicious yang saya nggak tahu, PC itu yang bermasalah. PC saya aman-aman aja. Seperti itu. Jadi misalnya ada virus yang masuk, ya laptop itu yang PC atau laptop orang tersebut yang bermasalah. Dalam case ini kita dibuatkan sebuah VM lah sama Cisco. Jadi ketika kita mengakses atau membuka browsingan, mengakses sebuah link, in case dalam link tersebut ada malware, VM itu yang akan bermasalah. VM itu akan masuk malware, VM itu akan diserang. Laptop ataupun endpointnya user teman-teman itu nggak terjadi apa-apa sama sekali. Karena memang secara trafficnya itu nggak, traffic malware itu nggak pernah masuk ke dalam endpointnya usernya teman-teman. Seperti itu. Nah, si CSA ini merupakan salah satu komponen juga di Cisco Security Suite. Dia duduknya di Cisco User Protection. Nah, kurang lebih user protection itu isinya apa? Nah, di sini dia duduknya si CSA tadi, Security Service Edge. Kemudian di dalam fitur-fitur ini kurang lebih yang 4 di atas ini itu merupakan fiturnya CSA. Mulai dari SSI yang fitur utamanya dia Internet Private dan Private App, Experience Insight dan juga RPI. Kemudian di bawah ini Posture dan Authentication Management itu merupakan fungsinya dari CIC. Identity Management dan Security itu adalah fungsi dari si Duo. Email Security dari si Email Threat Defense dan juga Endpoint Security dari EDR-nya Cisco. Nah, ini kayak paketan lah ya. Jadi ketika teman-teman beli SKU, usernya teman-teman beli SKU User Protection Suite, dia akan langsung mendapatkan produk-produk ini. Dibandingkan misalnya harus, kalau secara bisnis, tentu ini akan lebih murah. Kalau memang user teman-teman itu punya kebutuhan terhadap ini semua, mau membangun sebuah postur security-nya mereka, dibandingkan harus beli satu-satu, email security sendiri, endpoint sendiri, SSI sendiri, mending teman-teman langsung tawarin user protection suite ini, karena ini kalau nggak salah bisa sampai 30%, 40% lebih murah dibandingkan a la carte. Seperti itu. Terakhir, sekedar reminder aja buat teman-teman, Cisco Security as per now, per jam ini itu produknya ada 40. Jadi kita punya beberapa pilar lah ya, baik dari end user protection, kemudian untuk SASE-nya si CSA di sini duduknya, kemudian ada on-premise network itu baik dari SD-WAN, Cisco, ICE, sampai untuk industrial itu Cyber Vision, dan juga ada workload atau application data security. Nah, itu semua bisa diintegrasikan dengan XDR-nya Cisco, dan secara feeding database, ketika kita bicara security, kita harus bicara juga threat intelnya. Feeding database-nya itu datangnya dari mana? Semua datangnya dari Talos. Jadi semua produk yang di bawah sini itu akan menerima feeding database security dari Talos. Oke, dari saya itu aja. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Ya. Oke, ini Mas Rizky ada satu pertanyaan dari Pak Winardi di kolom chat. Untuk pertanyaannya, apakah Copilot untuk Microsoft 365 juga keblok atau enggak? It depends on policy-nya. Jadi sebenarnya kita nggak ngelihat
dia Copilot-nya kah atau DeepSeek atau ChatGPT. Kita ngelihatnya itu prompt-nya seperti apa. Jadi misalnya, oke dia menggunakan ChatGPT contohnya, tapi dia sekedar nanya-nanya doang, oh tempat servis mobil di mana sih? Atau DNS security itu seperti apa? Nah itu secara policy itu bisa diizinkan untuk prompt itu untuk bekerja, untuk mengenerate sebuah jawaban. Tapi misalnya seorang usernya itu bertanya nih di Copilot, tolong tuliskan saya email bisnis dong terkait sebuah nilai deal 2M terhadap sebuah user A. Nah, itu polisinya akan bekerja, akan hit prompt-nya karena di situ ada sebuah nilai bisnis dan juga berdampak terhadap sebuah partner seperti itu. Jadi kita nggak melihat ini AI aplikasinya itu apa kita ngeblok. Kita ngelihatnya juga berdasarkan prompt-nya seperti itu. Apakah bisa mendeteksi copilot? Iya, kita bisa mendeteksi copilot juga. Tapi next step-nya seperti apa prompt yang dia lempar ke dalam copilot? Di situ yang akan nge-trigger blocking atau allow-nya. Seperti itu, Pak. Mungkin Pak Suaranya Wino ada hilang di saya, Mas. tambahan lagi, Pak? Atau yang masih kurang jelas? Cukup jelas ya Pak Winardi ya untuk jawabannya dari Mas Rizky. Oh ada, blocking untuk prompt-nya otomatis atau bisa di-set. Iya, bisa dua-duanya. Bisa. Otomatis itu Mas Rizky suaranya putus-putus bisa ya Mas? Sorry. halo, halo. Masih putus. Ya oke. Oh, Ya, oke. sedikit. Ya udah. Jadi AI-nya si apa namanya? Otomatis bisa. Jadi AI-nya si CSA itu akan mempelajari prompt-promptnya. Jadi ketika ada inquiry terhadap sebuah prompt yang ngadi-ngadi, either itu misalnya uh, ada sebuah script coding kah atau ada sebuah intensi terhadap sebuah promptnya, intensi kejahatan, itu by default si apa namanya AI defense-nya si CSA itu akan bekerja seperti itu. Cuman kalau misalnya teman-teman mau nambahin lagi nih, ada beberapa parameter misalnya, oh saya mau mendeteksi juga nih terhadap sebuah report keuangan misalnya, kemudian terhadap sebuah file misalnya itu, atau di-define lah ya misalnya, ini internal, ini restricted, ini public, itu bisa di-define juga kalau dibutuhkan seperti itu. Kalau exception ya, aku coba cek lebih detail dulu ya Pak ya. Kalau exception harusnya sih bisa. Cuman aku coba cek lebih detail dulu. Siap, sama-sama Pak Winardi. Dari Pak Indra ini ada pertanyaan juga Mas Rizky. Ada bisa dibacakan? Sebentar ya. Tadi kan ada yang manage untuk user base bagaimana Siti. Sudah setahu. Oh, oke. Jadi gini. Sebenarnya manage unmanage ini kan lebih ke arah kita deployment agent lah di endpoint usernya. Kalau manage ya kita deploy si secure client tadi. Kemudian kalau unmanage ya opsinya salah satunya adalah dengan browser based access. Nah, apakah kita mengetahui itu adalah user atau enggak? Kita tetap harus mendaftarkan username passwordnya mereka di identity providernya. Either itu dari Active Directory-nya atau Entra ID-nya atau dari Duo sendiri. Jadi sebelum mengakses sebuah aplikasi,
Kalau misalnya let's say dia unmanaged device lah ya, punyanya vendor contohnya. Kita nggak deploy agent apapun di dalam situ karena ya mungkin mereka memang ada keberatan. Nah, opsinya adalah kita lemparkan sebuah URL tadi. Nah, sebelum dia akses URL itu, kita tetap melakukan verifikasi username passwordnya dia dulu. Bahkan misalnya kalau udah diterapin juga MFA di dalam situ, misalnya duonya udah ada duo juga di situ, kita harus melakukan challenging-nya semua. Jadi dia harus verify username-nya dia siapa, verify juga MFA-nya siapa. Jadi kita tetap nggak percaya sama dia. Dan juga secara akses, kita cuma memberikan akses yang bisa dia akses. Let's say kayak tadi misalnya dia vendor yang manage firewall-nya, Firepower. Dia cuma bisa akses FMC-nya. Kita kasih dia, kita share dia itu URL-nya si firewall tersebut. Jadi dia nggak ada visibilitas terhadap aplikasi-aplikasi di belakang selain itu, seperti itu. Jadi kita benar-benar menerapkan, oke, saya Rizky, saya vendornya Firepower, Firewall, berarti saya cuma boleh akses ke FMC, seperti itu. Jadi usernya, misalnya Mas Yusuf sebagai user, dia cuma memberikan, oh ini loh URL-nya si FMC yang boleh kamu akses. Jadi kontrolnya tetap sama si IT. Verify next step-nya ya sebelum akses ke aplikasinya, masukin username password, tambah MFA lagi misalnya, baru dia boleh masuk ke dalam dashboard-nya si FMC. Login page-nya, sorry Bu, login page-nya si FMC. Seperti itu. Cukup menjawab Pak Indra ya untuk jawaban dari Mas Rizky ya. Siap, sama-sama Oke. Mas Indra. Ya, mungkin juga lagi reminder untuk rekan-rekan yang udah join namun masih belum ngisi absensi, silakan bisa di-share nanti agar kita bisa juga kirim recording untuk webinar ini dan juga untuk nanti kita invite kembali untuk upcoming webinar yang akan kita laksanakan. Untuk link absensi ada kami taruh di kolom chat untuk form kehadiran maksud kami. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain lagi dari rekan-rekan di sini. Mungkin bisa via chat atau mungkin bisa langsung sampaikan Ya, saja. izin saya boleh bertanya? Ya, silakan Pak Taufik. Ya, salam kenal Mas Rizky. Kami dari Salam kenal Pak. Nugroho Pratama Surabaya, Mas. Oke, siap. Ya. Ada beberapa, saya menyimak dari awal tadi Mas Rizky sampaikan terkait solusi security ya di Cisco itu sendiri. Ada sedikit saya highlight, produk dari Cisco ini sendiri kan cukup variatif ya Mas. Bahkan produknya sampai 40 jenis ya tadi yang Mas sampaikan. Iya, betul. Kita coba mengerucut dulu ke Cisco Secure-nya dulu nih, gitu ya. Yang pada umumnya orang bahasanya firewall gitu ya. Oke. Pertanyaan basic dasar saya sih sebenarnya lebih ke market share-nya saja gitu. Karena kompetitor brand pun sekarang lagi berlomba-lomba, fitur-fiturnya pun cukup variatif juga dan pasti lebih unggul juga. Masing-masing mempunyai suatu terobosan-terobosan baru begitu ya. Nah, kami yang sebagai garda terdepan ini kan bagaimana menangkap market share itu sendiri gitu ya. Menawarkan, mengoffer ke customer, ke end user, bagaimana menawarkan solusi firewall itu sendiri. Nah, pada dasar pertanyaannya saya cuma dua aja sih, Mas. Yang pertama, alasan utama gimana sih alasan utama customer itu perlu di-upgrade dari firewall, bahasanya firewall yang konvensional ya. Ketika kita menawarkan Cisco, terus kita bisa upselling gitu ya, bahasanya upselling ke Cisco yang generasi terbaru yang bisa mendukung operasional mereka. Salah satunya adalah ya yang ditawarkan Cisco itu sendiri, yang dicanangkan terus-terus di campaign kan generatif AI kan begitu ya. Bagaimana memudahkan proses operasional, compliance ataupun audit log begitu.
Nah, alasan utama Hmm. customer perlu di-upgrade itu apa, Mas? Dari konvensional ke AI itu satu. Oke, satu. Yang kedua, Oke. eh yang kedua gini, eh, secara value proposition utama Cisco itu Cisco Secure Firewall, kelebihannya apa sih, Mas? Dari merek firewall lain di kelasnya itu sendiri, karena kan kita pasti ada brand F, ada brand S, ada brand Iya. lain-lain, semua menawarkan fitur-fitur ada AI-nya. Nah, yang paling unggul nih kita bisa nanti upselling ke user itu apa? Karena ya kita nggak muluk-muluk, Mas, karena Cisco ini pada dasarnya orang taunya networking gitu ya. Apa sih Yes, betul. networking, networking, oh networking, networking, dan pasti ada investasi yang memang mereka ada agak 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 apa ya, agak menggelitik, oh Cisco itu cukup ekspensif gitu, cukup mahal, lalu eh, lisensinya cukup ribet gitu, SKU-nya kemana-mana gitu, melebar kemana-mana gitu, jadi cukup membingungkan gitu. Nah, pertanyaan saya, apa nilai profesion utama Cisco dari yang bisa kita tawarkan dari brand lain supaya kita bisa fight di depan untuk menjual Cisco gitu sih. Oh, Terutama di oke. industri banyak ya, industri sekarang kan rumah sakit, sektor public sector gitu ya, manufacturing, dan Ah, semua semua sektor itu butuh security terkait compliance, terkait kebutuhan ataupun mereka memang must apa ya, must to have atau nice to know aja gitu kalau ingin mengadakan firewall itu. Nah, kami tuh maunya mereka tuh harus punya firewall tapi eh, apa ya, optimal gitu cara pakai, tidak hanya dipakai udah didiemin gitu. Jadi memang oke. semua fitur-fitur itu bisa dipakai. Itu dua pertanyaan itu aja sih, Mas. Makasih ya, Mas Rizky. Oke, sama-sama. Ntar ya aku sekalian share ini deh, deck firewallnya biar lebih ini. Ntar ya. Mana share screen, share screen. Oke. Oke, udah kelihatan kan, Mas? Udah Oke. Mas bisa. Mungkin aku ini aja banyak yang aku skip ya slide-nya, jadi yang sesuai ini aja pertanyaannya tadi. Kalau ditanya alasan utama dari firewall convent kan sebenarnya gini, eh, kenapa kita AI based atau machine learning based? Satu di sini smart machine learningnya kita itu sederhananya gini, kalau tradisional atau konvensional, dia itu harus dia ketika mau ngeblok sesuatu atau mau menahan sebuah serangan, tentu dia harus diajarkan dulu lah di database-nya itu harus ada dulu. Itu kalau tradisional atau konvensional IPS firewall lah ya. Nah, dengan si mesin, kenapa kita sarankan ke AI atau machine learning? Karena sesederhana kita bisa mencegah yang namanya zero day attack. Salah satu tujuan utamanya itu di situ. Kenapa ini zero day attack agak penekanannya di sini? Ya karena zero day attack itu bahkan developernya pun nggak tahu ada kerentanan di situ, gitu loh. Jadi dia nih firewallnya kita itu bisa belajar sendirilah polanya seperti apa, kerentanannya itu seperti apa dari semua data-data yang sudah lewat. Jadi in case ke depannya, karena kan kita bicara security itu kan sebenarnya sederhana. Attackernya lebih pintar atau defendernya lebih pintar. Nah, caranya kita membuat defendernya lebih pintar ya kita support dengan bantuan machine learning ataupun AI. Itu satu. Nah, kedua mungkin saya sekalian jawabin pertanyaan nomor duanya. Kita ada yang namanya encrypted visibility engine juga. Jadi ini salah satunya AI juga, utilize AI sebenarnya di sini. Jadi kan secara traffic di dunia ini kita nggak bisa bohong lah. 90% lebih itu traffic
itu apa? Encrypted. Gampangnya sekarang akses sebuah situs itu harus HTTPS. Nah, kalau misalnya kita cuma HTTP di browser biasanya langsung akan muncul warning tuh. Ini akses apa? Situs yang akan kamu akses ini nggak aman loh. Karena sesederhana itu aja. Nah, PR-nya adalah kita oke, HT encrypted traffic ini saya selalu bilang pisau bermata dua. Saya sebagai user akan ya tanda kutip lah ya, sedikit lebih tenang, data-data saya itu tidak akan bocor di tengah jalan. Tapi saya sebagai defender, saya sakit kepala karena saya nggak bisa tahu nih isi paket yang masuk ke dalam infrastruktur itu saya apa. Gimana saya mau mempertahankan infrastruktur saya kalau saya nggak punya visibilitas terhadap paket yang masuk ke dalam ataupun traffic yang masuk ke dalam infrastruktur saya. Nah, dengan adanya si if engine ini, saya bisa melakukan, saya bisa mengetahui paket ini isinya apa sih, eh, traffic ini isinya apa, kemudian dia datangnya dari mana. Sedangkan di firewall lain, setahu saya mereka belum ada punya fitur seperti ini. Jadi, dia itu opsinya ya either dilewatkan sekalian atau di drop atau melakukan SSL decryption. Di mana kalau melakukan SSL decryption, performance-nya bisa turun sampai 50% setahu saya rata-rata firewall. 50-60%. Nah, makanya ketika kita bicara Cisco Firewall, datasheet-nya kan kelihatan tuh publicly semua, firewall publicly datasheet-nya akan kelihatan. Bisa kita cek masing-masing. Di Cisco Firewall, antara datasheet firewall yang ya let's say L3, gampangnya L3, L4 lah ya, itu nggak akan beda jauh sama yang threat prevention-nya, alias yang layer 7. Sedangkan rata-rata firewall yang lain itu pasti akan ada drop. Dan drop-nya lumayan signifikan. Karena apa? Yang kunci utamanya kita tuh sebenarnya di sini. Kenapa bisa performance firewall-nya kita itu tetap terjaga? Walaupun kita menghadapi traffic-traffic yang bersifat encryption. Seperti itu. Kemudian, mana lagi? Terakhir mungkin kalau ngomong AI tadi sempat di-mention juga. Ya, ya sebenarnya AI ya salah satu fungsi utamanya selain untuk membantu defense, ya tentu saja untuk membantu operasional lah. Karena ya balik lagi, kadang di beberapa perusahaan itu yang megang firewall itu nggak cuma 1-2 orang. Biasanya ya ketuanya atau kepala bagiannya mungkin ada akses, atau kepala ininya, anak-anaknya ada akses lagi. Bisa saja saya nyuruh si A hari ini bikin policy untuk melakukan docking YouTube, sorenya saya nanya lagi ke si B, udah bikin apa belum? Itu kan ada kemungkinan miskonfigurasi. Nah, si AI assistant ini bisa membantu untuk mencegah hal-hal miskonfigurasi seperti itu. Karena seingat saya sekitar statistiknya ya 80 apa 90% itu kebobolan firewall itu ya penyebabnya karena miskonfigurasi firewall. Jadi bukan firewallnya nggak capable, tapi dia nggak tahu cara config firewall yang benar itu seperti apa, cara nge-set policy yang benar itu seperti apa. Nah, dengan adanya si AI, kita bisa membantu policy manajemennya tuh lebih lebih optimal lagi. Seperti itu. Sama terakhir masalah licensing. Mungkin aku mention ini dulu dikit. Jadi secara series firewall kita sekarang itu kurang lebih seperti ini aja. Sorry, boleh di full Oh ya screen, sorry, Ki? kelihatan ya. Nah, oke kan? Jadi secara series firewall kita itu laser. Nah, ini seri kita tuh sekarang dari terkecil itu
eh 1010E 1010 sorry, itu bisa megang sampai 900 mega, dan yang paling gede seri terbaru itu 4200 sampai sekitar 149 giga lah traffic yang bisa dia handle seperti itu. Bedanya apa? Bedanya cuman kemampuan dia bisa pegang ini traffic berapa gede. Lebih ke arah kemampuan fisikal lah. Keterbatasannya lebih ke arah kemampuan dia secara fisik. Jadi dia bisa megang trafficnya seberapa gede. Otomatis kalau megang traffic secara gede, concurrent-nya bisa berapa banyak yang bisa dia handle. Itu kan semua lebih ke arah fisikal ya, kemampuan fisikal. CPU-nya bisa handle berapa banyak proses segala macam dan bla bla bla. Secara licensing sama semua ke belakang. Baik. Mana ini ukur suku? Mana licensing? Ya ini deh. Secara licensing kita cuman ada ini. Bulan gede lah. Base license itu perpetual ya. Fungsi networknya si firewall lah. Routing, nothing segala macam sama SD-WAN di sini. Nah, untuk fungsi firewall-nya kita cuma kasih 3 macam ini aja. Threat, malware, URL. Itu basicnya udah. Kecuali dia ada kebutuhan VPN, baru itu VPN-nya add-on. Nah, tapi kalau dia secara fitur as a firewall, 3 license ini udah cukup. Threat, malware, dan URL. Kita selalu sebutnya TMC. Threat, malware, dan content, URL filtering. Nah, fungsi kalau di threat itu apa? Fungsinya buat security intelligence. Fungsi utama. Jadi dia license buat menerima database dari threat intelligence-nya kita. Kalau malware, dia itu untuk file policy. Ya basically buat anti malware lah. Kemudian kalau untuk URL, ya itu buat URL policy. Misalnya dilarang ke YouTube, atau dia nge-scanning sebuah traffic yang ngarahnya ke server-server CNC, URL CNC, itu semuanya bisa di sini. Jadi licensingnya sekarang itu lumayan sederhana. Kemudian karena kita ada fitur untuk virtual firewall juga. Virtual firewall itu licensingnya cuma sampai sini. Ini selain itu ya, selain TMC tadi ya, tambahannya cuma ini. Dia itu limitnya mau berapa nih trafficnya yang akan diproses sama si virtual firewall tersebut. 100 mega kah, 1 giga, 3 giga, 5 giga. Ya karena balik lagi itu semua kan pengaruh ke spesifikasi servernya nanti lah ya. Nah cuman selain TMC itu untuk virtual firewall kita ada tambahan ini. Rate limit, performance tier. Ditambah lagi, terakhir mungkin opsi mana kursorku? Opsi buat manajemen center. Kenapa ini saya selalu masukkan? Karena balik lagi, menurut saya ya, firewall fungsi utamanya adalah memberikan visibilitas terhadap apa yang masuk di infrastruktur. Jadi gimana saya bisa defense kalau saya nggak bisa tahu apa yang masuk dulu. Nah, dengan si manajemen center ini, centralized management, selain saya bisa manage multiple device ke dalam satu dashboard, fitur visibilitasnya itu lebih kencang di centralized management. Seperti itu. Jadi ya kalau mau di-summarize, kalau kita bicara box firewall, licensing-nya apa aja? 3 ini, threat, malware, URL, ditambah manajemen. Udah. Dan bahkan kalau misalnya teman-teman ada request ke kita, by default selalu kita kasihkan 3 ini. Threat, malware, URL. Seperti itu, Mas. Oke, thank you, Mas. Lain, Mas. Siap. Dari manajemen itu sebenarnya ada beberapa dashboard FMC yang memang sudah berjalan
Pertanyaan saya bagaimana mengenable AI itu, firewall AI-nya itu, AI Oh, asistennya oke. Kalau bisa optimal. kalau Snort Machine Learning memang kita ada config lah yang harus di-enable di dashboardnya. Tapi kalau kayak AI Assistant ataupun AI fiturnya yang dia ini ya, itu by default akan jalan sendiri. Jadi kalau bedanya di situ doang. Kalau Snort ML itu kita kayak harus bikin profilnya dulu lah. Nah, nanti Terakhir itu yang saya akan kita tempel ngikutin, ke policy-nya. ya terakhir saya ngikutin update-nya Heeh. secara regional itu masih aktif di US ya, Yang atau oh, proses beta. gimana sorry? Terakhir saya ngikutin update-nya si Firewall Management Center ini, kalau mau mengaktifkan Firewall AI asistennya, Mhm. generatif AI itu masih terbatas atau masih statusnya beta, benar nggak? Oh, sekarang sih udah GA ya. Karena ada beberapa user pun yang berkait POC yang megang yang berkaitan sama firewall itu udah langsung AI assistant-nya udah jalan sih. Berarti di user assisting itu bisa kita enable untuk fitur ini. Yes, selama dia jalan di kan itu ada minimum version ininya ya, FMC-nya ya. Kalau nggak salah di 7.7.6 kalau nggak salah. Nah, kalau dia udah 7.6 itu bisa. Oh, ini. Iya, dia di 76 deh kalau nggak salah. Fitur AI assistant-nya itu. Ini yang licensing tadi yang saya ini maksud. Oke. Ya, mungkin Gimana? nanti untuk next station kita bisa bahas untuk firewall ya, Rizky. Boleh. Jadi buat teman-teman yang masih pengen belajar lagi mengenai firewall, mungkin nanti 2 minggu dari sekarang kita akan mengadakan webinar lagi seperti ini dengan topik firewall. Ada pertanyaan lagi dari Mas Adit ya. Untuk aktifkan fitur itu di user existing Cisco Aktifkan harus user fitur di optimizing. user existing Cisco harus di-optimizing lagi. Yes, harus. Untuk aktifkan fitur itu di user existing Cisco harus di-optimizing lagi ya. Yes, Diceknya ya, at maksudnya. least upgrade ke minimum itu 76. Karena ya embed sistemnya tuh dia per OS, per versi OS. Ya. Contohnya kayak mana tadi yang back firewall. Nah, jadi dia rilis 2000 September ya harusnya versi 76 masuknya di sini. Jadi memang dia per versi OS itu ada kapabilitas baru lah yang di embed, yang ditanamkan di OS itu. Jadi untuk memanfaatkan fiturnya, nah itu harus diupdate ke versi tersebut. Seperti itu, Mas. Ya, cukup menjawab Pak Taufik ya untuk Pak Taufik Aditya untuk jawaban dari Mas Rizky ya. Oke, sama-sama Pak Aditya. Siap, sama-sama Pak Mas Adit. Ya.
Next kita lanjut ke untuk sesi berikutnya ya, untuk Slido quiz. Untuk Slido quiz ini nanti akan dibantu atau dipandu oleh Mbak Michelle dan juga Mbak Ira. Silakan untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Stop share ya, thank you. Oke, silakan Mbak Michelle. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Slido ya teman-teman. Jadi nanti akan ada pemenang 1 sampai 5. Saya share dulu. Ya, apakah sudah terlihat? Di saya sudah, yang lain. Oke, teman-teman boleh scan ya di layar masing-masing. Dan kalau bisa namanya itu menggunakan nama sesuai yang dengan company ya. Misalnya Adit, HP gitu. Jadi nanti kita bisa lebih mudah untuk mengirimkan hadiahnya dan juga melist siapa saja yang menang. Silakan teman-teman. Kita tunggu. Kalau belum ada yang bisa nge-scan, bisa langsung ke slido.com. Passcode-nya YVW71S. Ya teman-teman pada join ya, lumayan nih untuk mengasah skill. Kira-kira dari yang tadi udah diajarin sama Mas Rizky, nangkep nggak nih? Coba ya. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Iya, baru 17 orang ya yang join. Ayo yang lainnya. Ada yang mau join lagi? Kalau tidak ada, kita akan mulai nih soalnya nih. Kita mulai aja ya Ki ya. Gimana nih? Silahkan. Kita mulai ya. Sebentar, Kak. Oh, oke, masih ada yang belum berhasil join ya? Oke, kita tunggu lagi. 1 menit lagi. Ya, sudah 18 orang yang join. Kira-kira ada yang mau join lagi? Atau ada yang belum bisa join? Oke, kita mulai aja ya Ki ya. Oke, teman-teman, saya mulai ya. First question. Apa tujuan utama dari Cisco Secure Access?
Ya, ini harus cepet-cepetan ya jawabnya ya, teman-teman. Mengatur bandwidth internet, melindungi akses pengguna ke jaringan dan aplikasi, mempercepat koneksi Wi-Fi, menginstal aplikasi secara otomatis. Ya, jawabannya adalah B, melindungi akses pengguna ke jaringan dan aplikasi. Soal nomor 2. Cisco Secure Access merupakan bagian dari pendekatan keamanan yang disebut VPN tradisional, Zero Trust, Cloud First, Open Network. Banyak yang jawab B ya. Jawabannya adalah B, Zero Trust. Oke. Cisco Secure Access bisa digunakan oleh pengguna yang bekerja dari kantor saja, rumah saja, di mana saja, hanya jaringan internal. Iya, jawabannya adalah di mana saja. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Apa keuntungan utama menggunakan Cisco Secure Access? Mempercepat proses booting perangkat, mengurangi kebutuhan update software, memberikan akses yang aman tanpa kompleksitas tinggi, atau mematikan firewall secara otomatis. Jawabannya adalah C, memberikan akses yang aman tanpa kompleksitas tinggi. Ini kita soal terakhir ya. Cisco Secure Access termasuk solusi keamanan berbasis hardware, cloud, BIOS, atau offline. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah B. Ya, jadi sekarang kita lihat ya, siapa nih reveal leaderboard. Wow, selamat Pak Marcel. Dari mana nih? SUT. Selamat Mungkin pagi, boleh. Oh ya, selamat Pak Marcel, Ya, selamat Pak makasih. Sardi, Ulangi. Mbak Dian, Mas Indra, sama Winardi Santoso. Selamat ya. 5 pemenang ini nanti akan kami kirimkan hadiah. Boleh menuliskan nama company, nomor telepon, dan alamat lengkap di chat message. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Wisnu, silakan. Ya, oke, terima kasih. Ini untuk memastikan saja untuk yang pemenang ini sudah semuanya mengisi form absen ya atau form kehadiran agar nanti bisa kami sampaikan atau kita hubungi kembali untuk proses pengiriman hadiahnya. Mungkin itu Betul. ya, ada ini dari Pak Marcel, Pak Ardi, dan Pak Dian, Pak Indra, Pak Nadi, ini semua sudah ngisi form absen semua ya. Nanti untuk kita Bisa, Pak. hubungi lagi. Oke, baik kalau itu. Ya, mungkin demikian untuk webinar hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan dari partner yang sudah berkenan untuk menghadiri acara webinar pada hari ini. Mudah-mudahan untuk informasi dan presentasi yang disampaikan oleh Mas Rizky tadi bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk kita semua, khususnya, dan juga bisa memberikan beberapa atau tambahan edukasi untuk end customer kita semua agar bisa lebih mengupgrade atau menambahkan untuk penjualan produk Cisco Security di sini.
Mungkin itu saja yang kami sampaikan untuk pemenang. Nanti akan kami hubungi untuk pemenang kuis ya, untuk kami tanyakan untuk proses pengiriman hadiahnya akan dikirim kemana. Mungkin itu saja, dan nanti untuk berikutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Michelle, dalam kurun 2 minggu ke depan kita juga akan memberikan presentasi atau webinar untuk tema security. Nanti kami akan invite kembali untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Itu saja. Terima kasih semuanya, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Kasihan. Terima kasih semuanya. Terima kasih.